meriah buat Tuhan kita. Dia adalah Raja di atas segala raja yang layak ditinggikan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dan saya dari Ambon, Pendeta Jimmy dari Manado. Ya, puji Tuhan, untuk dua pendeta ini tidak asing lagi untuk jemaat Yesus. Selalu saja kalau datang di Jakarta tetap dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan tadi pagi Pak Jimmy menyampaikan firman Tuhan di ibadah Mandarin, ibadah pertama, dan saya yang kedua. Dan saya sangat berbahagia karena Tuhan yang mempertemukan kita hari ini. Dan sekali lagi saya sangat berbahagia karena saya adalah bagian dari jemaat Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca satu ayat. Hari ini saya mau berkhotbah agak panjang karena Pendeta Nus itu sekali-sekali baru datang di Jakarta. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ini kursi bagian depan ini kosong. Saya boleh minta yang ada di bagian belakang, silakan maju ke depan, boleh isi kursi yang kosong. Ya, silakan. Yang ada di belakang boleh bisa maju di bagian depan. Ya, untuk kita bisa nikmati firman Tuhan. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mengadakan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan selalu mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Dan saya tahu GPSD sementara mengalami perkembangan secara dahsyat dan ajaib. Tadi ibadah Mandarin saya bersaksi bahwa saya berasal dari organisasi lain, dan ketika saya gabung dengan GPSD khususnya di Ambon, itu gereja GPSD baru 2 jemaat. Kalau di Alpha Omega jemaat GPSD berkembang itu mulai dari 12 orang, dan 12 orang ini sekarang menjadi ribuan orang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Waktu saya bergabung dengan GPSD hanya 2 gereja lokal, dan puji Tuhan gereja itu terus mengalami perkembangan. Dan sekarang sudah 14 tambah dengan yang satu baru bergabung, 15 sidang jemaat. Dan kalau itu dengan berjiwa itu lebih dari 1000 orang. Itu luar biasa. Dan setelah saya pulang dari sini, kami akan resmikan salah satu jemaat lokal yang bergabung dengan GPSD. Dan puji Tuhan, pendeta, istrinya juga pendeta, dan seluruh jemaatnya akan bergabung dengan GPSD. Saya sampaikan untuk semua kita yang ada di sini bahwa Tuhan sementara memakai gereja ini untuk menjadi alatnya. Amin. Apakah orang di Jakarta merasakan power ini? Apakah orang yang ada di Jakarta merasakan atmosfer ini? Tapi saya tahu saudara, inilah ladangnya Tuhan. Inilah adalah pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat. Dia sementara mengerjakan melalui saya dan saudara. Tanggal 3 bulan Februari, sebelum saya datang di Jakarta, tanggal 3, seorang pendeta dan seluruh jemaatnya, itu saudara jemaatnya hampir 200 orang, semuanya bergabung dengan GPSDI. Saya mau bilang untuk Bapak Ibu yang ada di tempat ini, orang datang bergabung dengan GPSDI bukan karena ketua daerah ini orang yang gagah dan tampan. Orang datang bergabung dengan GPSD bukan karena pendeta Nus punya fasilitas. Orang datang bergabung dengan GPSD bukan karena pendeta Nus menyandang gelar profesor, doktor. Tapi saya mau beritahu untuk saudara, orang akan mau datang kepada kita karena tahu roh yang ada pada kita, roh yang berbeda, dan roh itu adalah roh yang luar biasa. Amin. Coba katakan untuk kiri kananmu, Anda memiliki roh yang luar biasa. Katakan untuk kiri kananmu, iya, Anda memiliki roh yang luar biasa. Haleluya. Amin. Dan roh yang luar biasa ini akan membuat Anda terus bertumbuh, semakin berkembang, dan terus diberkati oleh Tuhan, dan akan menjadi berkat bagi semua suku-suku bangsa. Alkitab menulis bahwa pada akhir zaman Tuhan akan kumpulkan orang dari berbagai suku bangsa. Tuhan akan kumpulkan kita. Dan ternyata memang benar-benar orang Manado bisa berhadapan dengan yang Ambon Manise. Haleluya. Bisa ketemu dengan saudara-saudara yang dari Tionghoa, saudara yang dari Hong Kong, saudara yang ada di Jakarta, yang dari Batak, Horas. Kita jumpa dalam rumah Tuhan dan kita bersukaria. Bahkan dari saudara-saudara dari Tanah Toraja, Selata. Dengarkan baik, Tuhan sementara memulihkan kita karena kita tahu rencana Tuhan digenapi. Amin. Santi Cupuni.
Haleluya. Baik, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-21. Ayat ini memang ayat yang bukan lazim, tapi hari ini saya, saudaraku, dapat saudaraku inspirasi yang luar biasa untuk menyampaikan kebenaran ini. Yang tidak pakai kacamata, yang tidak bawa Alkitab, bisa lihat yang ada di depan saya. Satu ayat saja. Bukan berarti pendeta Nus itu adalah pengkhotbah rabu-rabu, tidak. Pendeta Nus bukan pengkhotbah satu ayat, tidak. Tapi ayat ini memberi sebuah, saudaraku, tema yang luar biasa bagi kita, sehingga kita pula dari tempat ini kita berkata, saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Matius 24 ayat 21. Berikutnya dikatakan siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Ayat 21, 2, 3. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Judul topik khotbah saya hari ini sederhana, adalah akhir zaman. Sadarkah saudara bahwa kita sementara berada di penghujung akhir zaman? Siapa di sini percaya bahwa kita berada di penghujung akhir zaman? Boleh angkat tangan. Kalau kita berada di penghujung akhir zaman, pertanyaannya, peristiwa apakah yang terjadi mendahului kedatangan Tuhan? Lalu saudara bisa berkata, oh Pak Pendeta, gampang, gempa bumi, kelaparan, peperangan, goncangan, meteor jatuh dan menimpa Rusia beberapa hari yang lalu. Mungkinlah saudaraku membuat kita menjadi ketakutan. Orang lalu telepon saya dari Ambon, Pak Pendeta, ada sesuatu yang ada sementara menyala di langit. Warna-warni, ada merah, ada kuning dan segala macam. Tiba-tiba berita katakan bahwa meteor dia jatuh, lalu menimpa Rusia. Untuk tidak jatuh di Pulau Ambon. Kalau jatuh di Pulau Ambon, pulau yang kecil itu bisa tenggelam. Sebab orang Ambon bilang begini, pulau anyo-anyo, artinya pulau yang terapung gampang bisa hancur. Ketika gempa bumi yang dahsyat bisa berantakan. Tapi syukurlah bisa terjadi di Rusia, karena Rusia itu adalah negara yang paling besar. Negara itu juga negara komunis. Makanya Tuhan izinkan terjadi di sana, tidak terjadi di Ambon, tidak terjadi di Jakarta. Amin. Ketika banjir melanda di ibu kota Jakarta, orang lalu bertanya, apakah ini adalah air bah yang seperti yang dialami oleh Nuh? Lalu semua kita ketakutan. Saya ikuti berita setiap saat, katanya peluit tenggelam. Lalu akhirnya mobil-mobil yang mewah pun tenggelam. Tapi syukur ada jemaat Yesus yang punya bengkel. Akhirnya mobil itu dibawa ke bengkel. Berkat bisa membawa bencana, tapi berkat juga bisa membawa berkat bagi orang yang bengkel. Amin. Jadi marilah kita bersyukur, lalu kita berkata begini, haleluya, aku mengucap syukur. Jika yang baik datang, haleluya, yang tidak baik juga tetap puji Tuhan. Amin. Iya, bersyukurlah dalam segala perkara. Jika Anda bersyukur, Anda bukan anak Tuhan yang sejati. Haleluya. Orang yang mengucap syukur menunjukkan bahwa dia mempunyai nilai kekekalan yang luar biasa. Dari ayat ini, saudaraku, dia memberi informasi bagi kita. Alkitab menulis, Yesus memberitahu 12 murid. Yesus memberitahu kepada seluruh pengikutnya, suatu hari akan ada siksaan yang begitu dahsyat, siksaan yang sangat mengerikan, siksaan yang sangat menakutkan. Dan saudaraku, itu belum pernah terjadi sejak dunia ini diciptakan sampai nanti pada akhirnya menjelang kedatangan Tuhan, baru peristiwa besar itu terjadi. Semua pasti tahu siksaan itu. Siksaan itu namanya Antikris. Antikris adalah anti kepada Kristus. Antikris adalah anti kepada pengikut Kristus. Jika Anda mengalami tantangan dari mana-mana, saya mau beritahu, Anda adalah pengikut Kristus yang sejati. Haleluya. Alkitab menulis, peristiwa besar ini akan terjadi. Lalu saudaraku, tema khotbah ini menantang kita, akhir zaman. Saya harus katakan untuk saudara, kita memang hidup di penghujung akhir zaman. Penghujung akhir zaman berarti saat di mana peristiwa besar ini akan terjadi, Antikris. Tetapi saudara dengarkan baik, sebelum kedatangan Tuhan, hal ini akan terjadi. Dan sebelum hal ini akan terjadi, maka ada satu hal yang luar biasa, yaitu peristiwa pengangkatan secara luar biasa. Anak saya dapat sebuah informasi dari internet. Orang Jakarta itu kalau bicara tentang internet, semua tahu dibandingkan dengan pendeta Nus. Tahu yang namanya saudaraku Facebook, tahu yang namanya Twitter, tahu yang namanya email, semua tahu. Pendeta Nus tidak tahu karena sekolahnya nggak sampai-sampai. Tapi saya mau beritahu untuk saudara,
pendeta Nus juga tidak kalah penting. Membuka telinga dan mendengarkan apa yang disampaikan anakku ketika dia dapat. Dia bilang begini, papi, ada sebuah informasi yang sangat lagi heboh di Indonesia. Ada seorang gadis remaja yang berasal dari Papua. Dia namanya Lala. Dan saya tahu semua kita mendengarkan informasi ini. Tuhan angkat dia dan bawa ke sorga. Lalu kemudian Tuhan bawa ke neraka. Waktu dibawa ke neraka, ada jumpa seorang pendeta. Lagi dia berteriak, Tuhan Yesus tolong saya, keluarkan saya dari neraka, biar aku jangan tersiksa di sini siang dan malam. Kenapa dia neraka? Karena dia jatuh di dalam dosa. Kita tidak tahu dosa seperti apa. Tapi Rasul Yohanes dia berkata, bintang-bintang di langit itu berguguran. Itu menunjukkan bahwa saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, bukan cuma jemaat bisa jatuh, sampai pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa pun bisa jatuh. Dengarkan baik. Lalu Tuhan bicara buat dia dan berkata begini, Lala, engkau secepatnya beritakan Injil, lari dengan cepat. Jangan lama-lama, kata orang Ambon. Lari dengan cepat, beritakan Injil dari kota yang satu ke kota yang lain. Dan beritahu kepada umatku, waktunya sudah akan habis, waktunya akan selesai. Dan saudaraku, dia Tuhan kasih tunjuk untuk dia, itu sebuah lonceng. Lalu jarum pendek dan jarum panjang itu sudah berada pada angka 12. Roland Beck tahun 80-an dari Amerika, Tuhan beritahu bahwa waktu sekarang itu sudah setengah 12. Beberapa tahun kemarin Tuhan beritahu untuk kepada seorang hamba Tuhan bahwa waktunya sudah hampir selesai. Ibu Victoria dari Afrika pun Tuhan katakan waktunya sedang terburu habis. Ini terjadi di Indonesia, namanya Lala. Tuhan perlihatkan buat dia jarum pendek dan jarum panjang sudah berada pada angka 12. Itulah sebabnya jangan main-main dengan kesempatan yang ada. Beritahu untuk kiri kananmu, you tidak boleh main-main. Bilang untuk kiri kananmu, kalau ada suamimu, ada istrimu, bilang begini, maaf Papi, jangan main-main deh. Jangan sampai kepala kita dipenggal oleh antikris. Mari hidup dalam takut akan Tuhan. Saya menyampaikan hal ini bukan menakut-nakuti saudara, sama sekali tidak. Saya bukan pendeta alias tukang mengerongrong orang. Saya seorang pendeta bukan saudaraku figur tipe suka intimidasi orang, tidak. Tapi saya adalah pembawa kabar baik. Haleluya. Saya adalah hamba Tuhan, ingin menyampaikan firman Tuhan. Dan saya katakan untuk saya punya jemaat yang saya gembalakan, saya didik Anda untuk masuk surga. Saya tidak didik Anda untuk masuk neraka. Tapi saya menginginkan ketika sangkakala berbunyi, kita jumpa di awan-awan yang permai. Lalu Anda akan berkata begini, Pendeta Nus, aku bangga dan aku mengucap syukur. Aku berterima kasih kepadamu karena engkau datang mengajari aku sehingga aku bertobat dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jika Anda tidak mengajarkan saya, otomatis saya ada di neraka. Innalillah wa innalillah. Dengarkan baik umat Tuhan. Alkitab menulis begini, menjelang akhir zaman ada hal yang luar biasa terjadi. Kejahatan itu akan meningkat. Saudara mau bergumul thinking yang namanya korupsi. Korupsi ini tidak akan terakhir karena orang lagi saudara mau dihantui dengan yang namanya cinta mamon. Amin. Saudara mau berantas satu akan muncul. Nasarudin tangkap, maka satu akan muncul lagi. Tangkap satu, maka satu akan muncul lagi. Karena Alkitab berkata, orang jahat tambah jahat. Orang cemar akan mencemarkan dirinya. Tetapi yang hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam kebenaran sampai Tuhan Allah akan datang. Amin. Itu dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11 dan 12. Kita baca ayat ini. Haleluya, supaya gampang. Haleluya. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 sampai 12. Coba ditayangkan. Wahyu 22 ayat 11 sampai 12. Semua kita baca. 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat 12, Alkitab bilang apa? Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Alkitab menulis, jika Anda berbuat jahat,
Maka ayat 12 bilang begini, pasti terima upahnya. Jika Anda hidup dalam kebenaran, maka upah kekekalan akan menanti Anda. Tapi kalau Anda menabur yang namanya pendusta dan pembohong, maka Anda akan menuai kebinasan juga. Betul Alkitab bilang, apa yang engkau tabur, itu pun engkau akan menilai, akan menuainya. Lalu saudara, dalam Lukas pasal 12 ayat 54, Alkitab menulis begini, Yesus berkata kepada 12 murid, Lukas pasal 12 ayat 54, Alkitab menulis bahwa saudara tentang menilai sama. Jika engkau melihat awan dari sebelah barat muncul, maka saudara akan berkata begini, oh sebentar lagi akan hujan. Dan memang betul, baru terjadi banjir di Jakarta. Betul kan? Jika awan itu muncul dari sebelah timur, kita akan berkata, iya memang sebentar lagi hujan timur. Kita baca ayat ini, ayat 54, 2, 3. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Ayat 55. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu akan berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Amin. Mengapa kita tidak bisa menilai tentang zaman ini? Hujan, awan muncul, kita tahu yang namanya hujan. Angin bertiup dari selatan, kita tahu sebentar lagi akan terjadi panas terik matahari. Mengapa kita tidak bisa menilai zaman ini? Jika dunia lagi sedang bergelora, jika meteor lagi mulai turun lalu menimpa suatu negara, dengarkan baik, tanda-tanda zaman sementara terjadi dan tergenapi mendahului kedatangan Tuhan. Amin. Makanya sekali lagi, jangan main-main dengan kesempatan yang ada. Saya sementara menyampaikan firman Tuhan ini, hati saya menangis. Karena saya melihat beberapa hamba Tuhan di Ambon berjatuhan dan berguguran. Jatuh, saudara tahu di dalam dosa apa? Perselingkuhan. Jatuh dalam dosa yang namanya perceraian. Ini cerai karena ada yang namanya will, wanita simpanan, wanita idaman. Kemudian saudaraku, banyak hal yang terjadi dan terkadang membuat kami jadi malu. Tetapi kami harus bangkit dan katakan begini, hai umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita bangkit. Kita tidak usah melihat kejatuhan dan batu sandungan itu terjadi akan membuat kita jatuh, tapi maju terus dalam Tuhan. Karena perjuangan kita belum selesai. Karena kita sementara berjuang sampai garis finish, yaitu sampai sangkakala berbunyi dan kita diangkat seketika. Haleluya. Saudara, peristiwa besar yang akan terjadi menjelang peristiwa yang namanya akhir zaman, sebelum antikris ini, maka yang namanya pengangkatan. Kita baca dulu pertama Korintus pasal yang ke-15 ayat 54 sampai dengan 52. Semua kita baca ayat ini. Pertama Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 52. Dia berkata begini, semua kita baca bersama-sama, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Siapa di sini mau diubah oleh Tuhan? Angkat tangan. Saudara mau diubah oleh Tuhan? Diubah seperti apa? Mari kita baca ayat yang ke-52, 2, 3. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Luar biasa. Inilah yang dinyatakan dalam Alkitab. Paulus dia berkata, waktu nafiri berbunyi, waktu sangkakala berbunyi, maka Alkitab berkata kita yang masih hidup diubah sekejap mata. Alkitab berkata yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Yang hidup seperti saya dan saudara tiba-tiba akan terangkat ke sorga. Kita akan datang dan jumpa dengan Yesus dalam satu peristiwa yang namanya peristiwa pesta anak domba. Amin. Waktu Tuhan datang itu tidak langsung mendarat di dunia. Waktu Yesus datang kedua kali tidak langsung mendarat di dunia, tapi di awan-awan. Kemudian sangkakala berbunyi, kemudian saudara diangkat. Dan pada waktu saudara diangkat, otomatis kacamata yang mahal pun akan tertinggal. Cincin kawin pun akan tertinggal. Anting-anting emas pun akan tertinggal.
Seberapa mahal harga saudaraku, perhiasan yang saudara beli, semuanya akan tertinggal. Kita akan pergi dengan tubuh kemuliaan. Waktu itu seluruh dunia akan menjadi gempar, karena orang-orang pilihan Tuhan diangkat dan naik ke surga. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Lihatlah ini dan mulai renungkan ini dalam hidupmu. Haleluya. Kalau saudara mau hidup yang kekal, berarti berjaga-jaga mulai dari sekarang, karena kita hidup di penghujung akhir zaman. Haleluya. Saya katakan untuk jemaat, saya punya iman adalah iman pengangkatan. Saya tidak mau mati sebelum Tuhan datang. Tetapi jika Tuhan mengizinkannya juga, no problem. Saya siap menghadap takhta Bapa di sorga, di Firdaus adanya. Haleluya. Amin. Saudara, waktu sangkakala berbunyi, orang-orang pilihan itu akan terangkat. Kemudian Alkitab berkata, iblis dan seluruh dikatakan pengikutnya akan mengejar orang-orang pilihan Tuhan. Maka Wahyu 12 Alkitab berkata, terjadi peperangan di angkasa. Terjadi peperangan di angkasa di mana, saudara, antara malaikat-malaikat Tuhan dengan yang namanya naga dan seluruh pengikutnya. Mereka akan mengejar saya dan saudara diangkat. Tetapi Alkitab berkata, naga dan pengikutnya akan dikalahkan. Lalu naga itu akan turun kembali. Kemudian dia cari orang-orang Kristen yang tidak terangkat pada waktu itu. Lalu kita bilang begini, mereka mengejar orang-orang Kristen yang tidak terangkat, dan pada waktu itu terjadi siksaan yang sangat mengerikan, seperti ayat yang kita baca. Suatu penglihatan dari Ternate, kota Ternate, Maluku Utara. Penglihatan itu, saudara, seorang hamba Tuhan pakai luar biasa. Dalam penglihatan itu dia lihat, waktu dia sementara berdoa, Tuhan perlihatkan terjadi pengangkatan, orang diubah sekejap mata, hilang dari bumi, mereka terangkat. Sementara seorang bapak, dia terangkat beberapa meter, tapi saudaraku, dia jatuh lagi. Lalu hamba Tuhan itu dia menangis, dia bilang, Tuhan ampuni hambamu. Tuhan, kenapa orang ini dia terangkat? Orang yang lain sudah terangkat, sudah sampai di awan-awan, tetapi orang ini dia terangkat kemudian jatuh lagi. Lalu Tuhan berkata begini, hambaku, memang benar orang ini tidak bisa terangkat, tapi coba perhatikan kakinya. Waktu saudara Tuhan perlihatkan orang yang terangkat kemudian jatuh lagi, Tuhan kasih tunjuk untuk hamba Tuhan yang sedang berdoa. Saudara, penglihatan itu bilang apa? Kakinya sedang terikat dengan botol. Lalu dia berkata, botol itu apa maksudnya Tuhan? Lalu Tuhan katakan begini, dia memang sudah bertobat, dia sudah takut akan Tuhan, tapi dia sering datang di bar, lalu minum minuman keras, minum alkohol. Lalu hamba Tuhan itu dia menangis dengan sangat, Tuhan ampuni dia. Lalu Tuhan perintahkan seorang malaikat datang, lalu saudaraku putuskan tali itu. Kemurahan Tuhan, orang itu bisa diangkat. Saya mau beritahu untuk saudara, jika kita ingin menjadi anak Tuhan yang sejati, kita harus pertahankan iman kita. Sekali bertobat, tidak boleh menoleh ke belakang. Amin. Amin. Saudara, kemudian saudara beberapa waktu lagi, hamba Tuhan ini dia berdoa, lalu Tuhan beri sebuah penglihatan luar biasa. Penglihatan itu Tuhan kasih tunjuk bahwa saudaraku, ada orang yang sementara duduk berkelompok-kelompok. Kelompok yang satu sementara duduk lalu main judi. Kelompok yang satu sementara ada di saudaraku yang namanya bar, hidup dalam dosa perzinahan. Kelompok yang satu sementara duduk lalu mabuk-mabukan. Kelompok yang satu sementara duduk lalu makan siri. Lalu saudara dia menangis, lalu dia berkata, Tuhan, kenapa Tuhan perlihatkan sesuatu ini kepadaku? Dia bilang begitu, Tuhan katakan begini, hambaku, beritahu kepada umatku, inilah kelompok-kelompok orang yang sementara hidup dalam dosa. Mereka jadi Kristen, tapi ujungnya sementara menuju kepada kematian. Menjadi Kristen tidak menjadi jaminan, tapi takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, itu adalah yang pasti. Amin. Hamba Tuhan itu dia menangis dalam keadaan ketakutan. Dan saudara, waktu penglihatan ini terjadi, itu yang membuat kota Jakarta, kota Ternate, bahkan saudara Pulau Halmahera, gereja pertobatan bertumbuh di mana-mana. Saya pikir waktu itu Ambon baru mengalami yang namanya revival. Belum. Sebab saya, saudara, waktu itu tahun 90-91 saya tahu Ambon baru mulai mengalami yang namanya revival. Pemulihan itu terjadi. Tapi puncaknya setelah kerusuhan 99, waktu terjadi yang namanya kerusuhan secara besar-besar, pembantaian di mana-mana. Sejak itu orang Ambon mulai bertobat
Dan di mana-mana gereja pertobatan bertumbuh, terjadi ledakan luar biasa. Sampai gubernur, wali kotanya adalah orang-orang anak Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Iya. Dan wali kota itu adalah hasil dari doa kami. Jadi dia berkata begini, pendeta-pendeta, kalau saya jadi wali kota, maka tim doa akan berangkat ke Israel. Jadi saudara bisa bayangkan, hanya cuma bisa berdoa untuk wali kota. Wali kota sponsor kita ke Israel pada bulan Juli. Jadi 2012 saya dapat sebuah kemurahan Tuhan. Saya berangkat ke Israel 2 kali. Ini bukan kebanggaan pribadi. Kadang-kadang saya ceritakan untuk saya punya keluarga. Siapakah aku ini di hadapan Tuhan? Orang tuaku petani nggak punya apa-apa, hanya makan bakar batu. Tapi jika Tuhan bawa aku ke Israel, itu adalah mujizat Tuhan adanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa penangkapan. Dan bila itu terjadi, apapun yang kita miliki di dunia ini semuanya akan tertinggal. Amin. Ya, mobilmu harga berapa? Miliaran, itu pun akan tertinggal. Om-om, tante-tante, dan nyong-nyong. Ya. Hei anak-anak muda, pikirkan tentang kekekalan. Pikirkan tentang hidup yang baik, dan Anda akan menikmatinya. Amin. Tempat di mana kita berpijak itu sementara. Dunia di mana kita mencari nafkah dan kita bisa makan kenyang dan kita punya generasi, itu sementara adanya. Kita akan pergi kepada Yerusalem yang turun dari sorga. Haleluya. Pikirkanlah kekekalan. Coba katakan kiri kananmu, mikir yang namanya kekekalan. Bilang untuk kiri kananmu, mikir tentang sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Pikirkan tentang hidup yang kekal, dan engkau akan menikmati janjinya. Karena semua yang kita miliki, yang kita banggakan, kedudukan, pangkat, jabatan, harta yang kita kumpulkan, berapa saham kita pun yang ada di dunia ini, semua akan tertinggal. Lalu kita pergi dengan tubuh kemuliaan. Jadi kalau ada yang mau invest untuk kerajaan Allah, ada gereja yang sementara dibangun, yang lagi butuh sen, invest di sana. Amin. Menabung di sana supaya tabungan kita banyak di sorga. Haleluya. Amin. Ada pendeta yang lagi bergumul untuk apa bangun gereja, mau beli tanah tapi tidak ada tanah. Bagaimana kalau saudara beli tanah itu invest untuk kerajaan Allah? Kalau simpan di bank, kalau zamannya antikris dia pakai semua, maka saudara akan berkata, ya astaga, kalau saya tahu begini, saya kasih for Tuhan. Ini pengalaman yang terjadi di Jakarta bulan Mei tahun 98, mungkin bahkan terjadi di Ambon. Banyak orang kaya lalu berkata begini, kalau saya tahu begini menyimbang, mendingan saya sumbang untuk gereja, mendingan saya kasih untuk pekerjaan Tuhan. Sudah habis baru orang menyesal. Iya. Makanya mulai hari ini, buka telingamu dan dengarkan baik. Karena itu yang membuat engkau menikmati hidup yang kekal. Haleluya. Hal yang kedua, itulah peristiwa yang pertama akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan di akhir zaman. Itu adalah pengangkatan. Setelah pengangkatan terjadi, maka saudara terjadi peperangan di angkasa. Naga dan seluruh pengikutnya dikalahkan. Kemudian mereka mulai turun ke dunia. Kemudian mereka mulai kejar di mana orang-orang percaya yang belum terangkat, yang belum hilang dari dunia ini. Maka saudara, mereka mulai, ketika saudara berdatang dan jumpa dengan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak terangkat, lalu mereka mulai menganiaya mereka. Mereka menyiksa mereka berulang-ulang kali. Coba kita lihat ayat ini. Mengerikan sekali ayat ini. Wahyu pasal 20 ayat 4. Haleluya. Coba ditayangkan. Wahyu 20 ayat 4. Ya. Wahyu 20 ayat 4, Alkitab bilang begini. 2, 3. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan. Terus aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman. Ya, habis itu dong. Saudara perhatikan, Alkitab menulis, Rasul Yohanes dia melihat di takhta itu. Alkitab menulis bahwa ada jiwa-jiwa yang dipenggal kepala, seperti Daud dia memenggal kepala Goliat. Alkitab menulis di atas takhta itu, saudara, banyak orang dipenggal-penggal kepalanya. Orang aman bilang apa? Potong batang leher. Potong itu kepala. Itu yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu.
Kenapa dipenggal kepala? Karena kesaksian tentang Yesus dan oleh karena firman Tuhan. Amin. Berarti mereka ini orang Kristen, percaya Yesus dan punya firman Tuhan, tetapi karena tidak hidup kudus, tidak hidup benar, dengan demikian mereka dipenggal kepalanya. Coba saudara pegang kepala. Tuhan ini, saya tidak mau dipenggal kepala. Tuhan, aku adalah biji matamu. Mana mungkin kepala itu, mana mungkin itu pedang itu bisa penggal kepala dari pendeta terus. Nggak mau deh. Saya mau diangkat hidup-hidup. Haleluya. Amin. Inilah siksaan yang dimaksudkan Yesus dalam Matius 24 ayat yang ke-21. Siksaan yang dahsyat, siksaan yang mengerikan itu akan terjadi. Saya bilang untuk saya punya jamaat, kita tidak mungkin kita tidak capai 1.000 orang. Saya tidak melihat itu. Seberapapun saya katakan, saya siapkan Anda untuk hidup. Takut-takut Tuhan sampai kepada surga. I go to heaven. Iya, siap masuk surga. Biar Inggrisnya sepakat, tidak apa-apa. Saya bukan pintar bahasa Inggris Bapak Ibu. Kalau saya lihat pendeta Liamin, saya jadi cemburu. Saya bilang begini, kenapa dulu saya malas belajar bahasa Inggris? Iya, kalau guru bahasa Inggris datang, maka saya lari keluar. Lalu akhirnya, kendalanya waktu kami datang di Singapura, saya jumpa dengan, itu ada seorang ibu, dia dari Hong Kong. Dia Hong Kong juga, dia tidak tahu bahasa Inggris. Lalu saya tanya dia, Mother, what's your name? Dia tidak jawab apa-apa, karena dia tidak tahu bahasa Inggris. Waktu saya tanya dia, where are you come from, Mother? Lalu dia tidak jawab apa-apa. Saya bilang, kiri sini dulu. Tolong terjemahin, saya punya bahasa Spanyol ini untuk ibu ini karena dia tidak tahu bahasa Inggris. Tolong. Dia bilang begini, aduh Panus, saya juga tidak tahu bahasa Mandarin. Saya bilang kacau. Lalu saya bilang begini, aduh ini saya mau ngomong apa? Ngomong bahasa Inggris sudah tidak bisa dijawab. Lalu kira-kira mau ngomong dengan bahasa apa? Bahasa Jepang juga saya tidak tahu. Bahasa Mandarin juga hanya cuma mungkin satu kata. Bagaimana caranya saya bisa tanya ibu dan bisa komunikasi dengan baik? Lalu saya mulai mikir, oh kalau saya datang di Jakarta, saya di JSS biasanya belajar Mandarin sedikit-sedikit. Bagaimana caranya? Saya mulai ngomong. Saya mikir ini kalimat apa, mulai dari mana? Lalu saya bingung. Lalu saya juga pegang tangannya, saya bilang begini, Ni hao ma. Lalu dia tertawa. Dia tertawa. Mungkin dia ada ngomong satu kalimat, tapi juga saya juga tidak tahu. Lalu saya pegang tangannya, saya bilang begini, Santi Cupuni. Hanya itu doang Bapak Ibu. Bahkan saya waktu datang di Israel juga, saya jumpa dengan orang Hong Kong juga. Waktu saya bilang begini, Father, where are you come from? Langsung dia tolong saya bilang begini, you jambal agua, you orang Indonesia, you orang Ambon. Saya bilang, astaga, di Israel, di tanah orang, di tanah yang negeri yang jauh, orang tolong saya bawa orang Ambon. Loh, kok ibu bisa tahu? Dia bilang begini, dari raut mukamu, dari wajahmu, dari kulitmu dapat tahu, you orang Ambon. Saya bilang begini, amin. Saya memang orang Ambon, saya bangga. Walaupun model begini, tapi saya jadi biji matanya Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lalu akhirnya saya bilang begini, kok ibu dari Hong Kong bisa tahu bahasa Indonesia? Dia bilang begini, saya orang Hong Kong memang, tetapi saya diam di Jakarta. Cuma gara-gara kerusuhan tahun 98, lalu kami dengan keluarga semuanya lari ke Hong Kong. Akhirnya kami jumpa di Yerusalem, di Tanah Suci. Saya bilang begini, God bless you. Tuhan memberkati. Akhirnya kami bisa ngomong. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah peristiwa terjadi 2012. Tapi hari ini, mari kita lihat lanjutan kebenaran ini. Sesuatu yang mengerikan ini akan terjadi. Alkitab berkata, dipenggal-penggal kepala. Siapapun di bawah kolong langit tidak mau untuk mengalami peristiwa yang mengerikan ini. Amin. Tidak ada satupun pejabat, tidak ada satupun konglomerat di bawah kolong langit yang ingin disiksa berulang-ulang kali, dipenggal kepalanya, harta karena taruhannya, dikatakan percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang dikatakan Wahyu pasal 9 ayat 5? Coba kita baca kata Alkitab. Wahyu 9 ayat yang ke-5. Coba kita lihat ayat ini. Ya, Wahyu 9 ayat 5. Alkitab bilang apa? Ya, semua kita baca 2, 3.
Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Batas itu dulu, tahan sebentar. Alkitab berkata siksaan ini menyengat bagaikan kalajengking. Alkitab menulis bahwa saudaraku, roh kematian itu diangkat selama 5 bulan. Selama 5 bulan roh kematian sudah diangkat. Jadi Bapak Ibu, kalau dipenggal kepala Anda tidak mati, cuma disiksa berulang kali sampai saudara menyangkal Tuhan, baru dicap anak-anak pada dahi dengan tangan kanan. Betul? Disiksa berulang-ulang kali. Bahkan sebuah penglihatan kepada Ibu Rosdiana dari Sulawesi Selatan, dari orang Bugis, dari suku-suku Jeneponto. Tuhan perlihatkan buat dia bahwa banyak orang Kristen diletakkan di aspal, kemudian stomas itu dia giling sampai pelat dengan aspal. Saya bayangkan, astaga, kerikil batu itu saja bisa hancur, apalagi daging manusia, tulang manusia hancur berantakan. Iya. Kemudian penglihatan yang lain, seperti saudaraku dia lihat bahwa kuali yang paling besar, kuali yang paling besar. Kemudian orang Kristen itu dibuang di dalam itu kuali, kemudian digoreng seperti orang goreng kacang. Dibulak-balik, tujuannya hanya cuma untuk menyangkal Tuhan, barulah dicap anak-anak pada dahi dengan tangan kanan. Ini siksaan yang sangat mengerikan. Ketika saya baca firman Tuhan ini, saya menangis. Dan saya katakan, Tuhan, kenapa bertahun-tahun pendetaku tidak ajar kebenaran ini? Biar aku sekolah jadi pendeta aja. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan saya. Maka jadilah berdiri di tempat ini jadi pendeta. Ada haleluya. Saya tahu, jika Anda adalah bagian dari rencana Tuhan, kapanpun ada di sudut manapun, di ujung langit manapun, Tuhan akan panggil dengan caranya datang kepada Tuhan. Amin. Walaupun terkadang Tuhan panggil dia dengan penyakit, kadang terkadang Tuhan panggil kita dengan masalah, Tuhan panggil kita dengan berbagai problem dan kesulitan, supaya datang kepada Tuhan, jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudara dengarkan baik, peristiwa ini sangat mengerikan. Alkitab berkata disiksa, dikatakan apa, berulang-ulang kali. Dan pada waktu itu roh kematian sudah diangkat. Lalu ayat yang ke-6 dia bilang apa? 2-3. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Saudara bisa bayangkan, siksaan yang mengerikan ini akan terjadi pada akhir zaman. Dan itu adalah siksaan antikris. Orang akan ingin mau mati tapi tidak jadi mati. Kalaupun saudara mungkin lari dan menghindar dari antikris, saudara ambil pisau kemudian saudara tikam diri saudara mati pun tidak jadi mati. Karena roh kematian sudah diangkat. Orang akan saudaraku mengeri, dan saudaraku mengalami ketakutan luar biasa. Seperti dalam Wahyu pasal 6, mereka akan lari kepada pohon dan mereka berkata begini, pohon yang besar, runtuh dan timpalah kami, biar kami terhindar dari maut ini, tapi tidak bisa mati. Lari kepada gunung batu dan berkata begini, runtuhlah dan timpalah kami, biar kami mati, daripada kami mengalami siksa yang dahsyat ini. Itu pun Anda tidak akan mengalami yang namanya kematian, karena roh kematian sudah diangkat 5 bulan. Tujuannya disiksa berulang kali agar saudara menyangkal Tuhan. Setelah saudara menyangkal Tuhan Yesus, saudara boleh hidup bersama antikris 3 tahun setengah. Saudara, itu peluang untuk saudara boleh kaya 3 tahun setengah. Tapi saudaraku, setelah selesai 3 tahun setengah, Wahyu pasal 16 dikatakan begini, Anda akan ditimpa dengan 7 murka Tuhan. Makanya saya katakan, apapun alasannya, tawaran dan godaan dosa apapun, saya akan berkata no way. Amin. Apapun alasan nikmatnya, saya akan berkata no. Saya dulu hidup dalam dosa, tapi sekarang sudah hidup dalam takut akan Tuhan. Makanya pantas menyanyi lagu ini. Lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan. Betul Bapak Ibu? Dulu hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran. Dulu hidup dalam kemabukan pesta pora, sekarang hidup dalam takut akan Tuhan. Makanya jadi pendeta. Ada haleluya? Amin. Saya bangga. Waktu saudaraku saya jadi pendeta, orang berkata, hei pendeta, kalau saya jadi pendeta,
Kamu mau makan apa? Memangnya gaji pendeta itu berapa? Apakah kamu jadi pendeta itu beras turun dari langit? Saya bilang memang seumur hidup saya belum pernah saya lihat beras turun dari langit. Tapi saya katakan, pernahkah Anda baca Alkitab? Seorang nabi ketika kelaparan melanda bangsa Israel, ditolong oleh Tuhan. Alkitab berkata begini, Tuhan memerintahkan burung gagak bawa roti untuk Nabi Elia untuk makan. Seorang yang melayani Tuhan tidak pernah mati kelaparan, tapi dia kekenyangan boleh. Amin. Apakah selama Anda jadi anak Tuhan Anda mati kelaparan? No, malah Anda diberkati melimpah-limpah. Hanya cuma terkadang kita lupa Tuhan saja. Amin. Dulu tidak punya apa-apa, cinta Tuhan yang luar biasa. Tapi setelah diberkati limpah-limpah, akhirnya lupa gembalanya, lupa jemaatnya, lupa persekutuan Yesus. Tapi di sini tidak ada, karena orang-orang di sini cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita dulu. Saudara, siksaan yang dahsyat dan mengerikan ini terjadi. Tapi saya beri beberapa catatan. Kita kembali kepada pembacaan kita, Matius 24. Dia berkata begini. Matius 24. Tadi kan saya sudah kita buat kesepakatan tuh. Hari ini pendeta terus mau khotbah panjang, karena 1 tahun sekali baru pendeta terus datang Jakarta mungkin. Jadi biar pendeta terus khotbah panjang saja, pasti gembalanya setuju. Amin. Sekali-sekali jam 1, jam 2 baru kita makan. Iya, di sana ada Kentucky, sebelah sini cuma melangkah 2-3 meter lalu dapat Kentucky, kita bisa makan. Nggak usah cari ke Kelapa Gading, nggak usah cari Yuraku di Kelapa Gading, di Kentucky saja. Yang penting kita udah kenyang rohani. Amin. Iya, banyak orang kenyang secara jasmani, tapi lapar secara rohani. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ayat 15. Dia bilang begini, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Siapa di sini yakin bahwa Antikris akan segera berlaku? Itu sudah pasti. Banyak informasi sementara terjadi. Banyak orang lagi memperkirakan kemungkinan. Dan saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu kami ada di tembok ratapan di Yerusalem, kebetulan kami tim yang dikirim oleh wali kota. Lalu akhirnya pemerintah Israel mereka mengirim seorang Mossad. Dia angkatan dari Israel, dulu dia perang Yom Kippur, mereka rebut dataran tinggi Golan. Dia dikirim untuk mengawal kami. Waktu kami masuk di terowongan, di atasnya masjid Al-Aqsa dengan itu domprok. Lalu kami ada di situ. Saudara, waktu Januari kami masuk. Setelah masuk pintu, itu semua kamera itu dikasih mati. Tetapi waktu kami masuk, langsung dia bilang begini, pendeta, semua orang masuk di sini dilarang untuk foto. Tapi untuk pendeta-pendeta, saya izinkan. Kami sudah konsultasi dengan pemerintah, dengan demikian untuk pendeta, penginjil, semuanya diperbolehkan. Sekarang kasih keluar kamera, lalu foto. Foto itu apa? Itu dia punya gambar tentang bait Allah yang akan dibangun. Kita tidak tahu kapan. Tapi Januari ketika kami seminar dengan salah satu orang Yahudi, dia berkata, bait Allah akan segera dibangun. Kita tidak tahu tanggalnya, tapi mereka tunggu suara Tuhan. Ketika Tuhan bilang bangun, maka itu akan dibangun. Dan kalau bangunan bait Allah itu dibangun, Al-Aqsa runtuh. Dan demikian bisa jadi perang dunia, perang nuklir. Dan kalau itu terjadi, Yesus akan datang segera. Dan waktu Yesus datang kedua kali, Alkitab menulis begini, kakinya akan menginjak itu bukit Zaitun. Dan saya sudah lihat tempatnya. Wah, puji Tuhan, saya injak sekali. Sebab kalau Tuhan datang, tempat itu diinjak oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Ini bukan promosi rame-rame kita ke Yerusalem, tapi saya sampaikan ini fakta yang sekian. Dan saudara dengarkan baik. Dan ketika peristiwa itu terjadi, maka Yesus tidak lama akan datang. Nanti kita akan baca Daniel 7. Tapi perhatikan baik-baik untuk ayat ini. Ayat 15. Perhatikan baik-baik. 2, 3. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji atau antikris
berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saya dan saudara perlu memperhatikan dengan seksama. Antikris secara rahasia sudah merajalela di seluruh dunia. Dia akan pakai teknologi yang kita sekarang pakai ini. Email, internet, semuanya akan dipakai. Tujuannya mempermudah suatu sistem, dan dia akan menguasai seluruh dunia. Lalu ayat yang ke-16 dia bilang apa? 23. Maka orang-orang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Apalah arti ini? Orang Yudea berbicara tentang orang Israel. Orang Yudea berbicara tentang orang pilihan Tuhan. Yudea berbicara tentang gereja Tuhan. Yudea berbicara tentang orang-orang pilihan Tuhan. Alkitab berkata lari ke pegunungan. Tidak dibilang lari ke lembah, tapi lari ke pegunungan. Ingat Mazmur 24, dia bilang begini, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Amin. Siapa boleh datang untuk menghadap Tuhan di gunung Sion? Alkitab berkata yang boleh datang ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih hatinya, tangan yang bersih, tidak ada penipu, tidak ada pembohong. Amin. Iya, Alkitab menulis bahwa orang-orang yang layak datang ke Tuhan di sana. Alkitab berkata Yudea cepat naik ke gunung, artinya saudara cepat cari Tuhan. Cari Tuhan dengan segera. Kita Amos dia bilang apa? Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ajaklah suamimu datang di gereja, jangan jaga rumah. Ajaklah anak-anakmu, jangan cuma nonton televisi sampai dari pagi sampai malam. Bawa di rumah Tuhan, mereka dikuduskan oleh Tuhan. Anak-anak muda yang keluyuran, bawa mereka. Saya bilang untuk saya punya anak-anak kaum muda, kalau you punya pacaran biar cantik, dia ganteng apapun, bawa dia untuk dia bertobat. Baru dia terus tumpang tangan. Kalau tidak, jangan nikah dengan dia. Iya. Iya, kita bukan ekstrim. Tapi bukankah kita berkata mereka jadi satu daging? Tujuannya waktu sangkakala berbunyi, suami istri langsung naik ke surga. Amin. Karena Alkitab bilang begini, suatu hari waktu sangkakala berbunyi, dua orang di atas tempat tidur, satu diangkat, satu tertinggal. Kalau dua orang sementara bekerja di ladang, satu diangkat, satu tertinggal. Ini menunjukkan apa? Suami istri. Istri yang setia yang terangkat. Suami yang tidak setia mabuk-mabukan, tak tinggal di situ disiksa antikris. Iya. Kalau sudah ada di ladang Tuhan, jangan ingat yang masa lalu, tapi tetap cari Tuhan. Ini yang dimaksudkan ayat ini. Orang-orang Yudea cepat lari ke pegunungan. Cari Tuhan, cari kemuliaannya, cari hal kerajaan Allah, supaya kau memiliki hidup yang kekal. Amin. Lalu selanjutnya ayat ini dia bilang apa? Ayat 17, 23. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Saya tanya Bapak Gembala, Pak Amin, waktu banjir melanda yang namanya ibu kota Jakarta, kami dengar bahwa Pluit itu tenggelam ya. Paling kurang katanya ada sampai 2-3 meter. Kalau 2 meter saja pendeta Nus bisa tenggelam, apalagi 3 meter Bapak Ibu. Mobil mewah pun pasti akan saudaraku terendam dengan air. Alkitab menulis pada waktu itu orang-orang di peranginan di atas rumah tidak boleh turun ke bawah. Kalau sudah banjir demikian, kalau saudara sudah ada di bapak ibu punya rumah yang tingkat lantai 2, 3, 4, 5, jangan turun ke bawah. Pasti saudara akan basah. Amin. Kalau banjir itu misalnya dia hanyut kita, seperti apa sungai yang sementara mengalir dengan deras, pasti kita akan mati. Itu pertanda apa? Jika Anda sudah berada di saudara tempat yang layak, sudah dekat dengan Tuhan, sudah takut akan Tuhan, sudah melayani Tuhan, jangan turun lagi ke bawah. Imanmu sudah berada pada posisi tingkat yang tinggi. Jangan ingat masa lalumu. Anda bisa saudara jatuh dalam dosa dan tertinggal pada waktu itu. Lalu selanjutnya ayat ini dia bilang begini. Dan ayat 18 dia bilang begini. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ada pakaian bersih, ada pakaian kotor. Orang yang melayani bekerja di ladang artinya apa? Orang-orang yang sementara melayani Tuhan, orang-orang yang sudah melayani di altarnya. Jangan ingat narkoba. Banyak pemain musik hebat-hebat di Jakarta, tapi info banyak terlibat juga dengan narkoba.
Jadilah pemain musik yang takut akan Tuhan. Ada haleluya? Jadilah hamba Tuhan yang sejati. Jangan ingat masa lalu kita. Coba cek suami istri di tempat ini. Biasanya kalau mereka berkelahi, mereka salah paham, yang diungkit cuma masa lalu aja yang diungkit. Pak, saya masih ingat papi punya kata-kata, maki-maki saya di kamar. Ya, belum tampil itu kita punya anak, sampai dia pusing sampai masuk rumah sakit. Itu aja diingat. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan ampuni saya, Tuhan sudah hapus. Hanya saja manusia yang selalu mengingatkan dosa kita. Dengarkan baik, pikirkan hal yang positif. Kalau Tuhan sudah ampuni, maka engkau juga harus belajar melupakan masa lalumu. Amin. Iya, jangan ingatin suami kita. Kalau dia jengkel lalu dia lari ke bar, kacau lagi. Iya. Alkitab menulis, yang sudah di ladang, jangan ambil pakaiannya. Maka teringat kita tentang seorang figur dalam Alkitab. Tuhan memerintahkan Abraham, beritahu kepada Lot, keponakanmu, segera keluar dari Sodom, sebab aku akan memusnahkan kota ini, aku akan membakarnya sampai habis. Dengan demikian, saudaraku, Abraham beritahu Lot keluar. Malam ini juga kalau tidak kamu akan terbakar bersama dengan penduduk kota Sodom yang hidup dalam dosa, percabulan, dan perzinahan. Lalu saudara mereka keluar, waktu keluar, lalu istri Lot dia balik belakang. Mengapa istri Lot dia saudaraku balik ke belakang? Dia ingat dia punya mobilnya, ingat kualinya yang sudah bengkok, ingat sendok yang sudah patah pun diingatnya. Bahkan ingat dia punya sendal sepatu hak 10 mungkin. Setinggi 20 cm. Itu yang diingat. Biasanya yang menjadi penghalang bagi kita untuk tidak dekat dengan Tuhan, itu adalah hal-hal lahiriah. Saudara boleh kaya raya, tapi hatimu tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biar tidak punya apapun, tetap cinta Tuhan. Amin. Biar hartamu sudah melimpah-limpah pun, tetap katakan begini, aku cinta Yesus. I love you full. Full berarti berapa persen? 100. Amin. Jangan cinta Tuhan itu setengah-setengah. 10%, 40%, 50%. Bilang for Tuhan Yesus, I love you full Jesus Christ. Amin. Lalu Alkitab berkata begini, perhatikan baik-baik, ayat ini belum selesai. Dengarkan baik, tadi kita sudah bikin komitmen, pendeta nus hari dia khotbah panjang. Ya. Lalu ayat 18 dia bilang begini, ayat 18, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali mengambil pakaiannya. Itu sudah ayat 19, 23. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Ini mengerikan juga. Saya bilang, Tuhan, apa maksud ayat ini? Ibu-ibu kalau sedang mengandung dengan saudara ke bulan yang ke-7, 8, 9, mana mungkin bisa kuat lari Bapak Ibu? Gak bisa. Mereka dikejar pun mereka tetap akan berkata, tolong, tolong, tolong. Betul kan? Coba ibu-ibu yang sementara mengandung bisa kuat lari dah? Enggak bisa. Ini ada dua pengertian. Ibu-ibu yang sedang mengandung di sini, saudara, bukan dari lahiriah, bukan. Tapi kekristenan yang baik rohani, kekristenan yang kekanak-kanakan, itu tidak bisa kuat lari. Amin. Iya. Tapi saudaraku bicara tentang sebenarnya kedewasaan hidup kita. Jangan sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit merajuk, sedikit-sedikit malas datang ibadah. Jangan. Kita menjadi orang Kristen itu militan dahsyat. Tantangan badai apapun, sebesar apapun badainya, saya katakan, I love you Jesus full. Ya. Amin. Iya. Lalu kita bilang begini. Selanjutnya ayat 10, ayat yang ke-20 dia bilang begini, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan jatuh pada hari Sabat. Apalah artinya ini? Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, artikan, bukakan rahasia ini untuk saya. Tahu ini artinya apa?
Saya juga sendiri kalau saya baca ini, nggak ada mana mungkin nggak bisa mengerti ini saudara. Tapi Tuhan mulai singkapkan kebenaran ini. Alkitab bilang begini, waktu kita datang kepada Tuhan, hati-hati jangan sampai jatuh pada musim dingin. Artinya jangan sampai saudara suam-suam kuku. Jangan sampai saudara musim dingin lalu saudara diam di rumah. Jangan sampai ada masalah lalu saudara diam di rumah, saudara tidak melangkah datang di gereja. Ini yang menunjukkan bahwa saudara musim dingin itu sementara melanda hidupmu. Bukan kalau kita bilang begini, biarlah rohmu menyala-nyala seperti api yang membakar hidupmu, hatimu, dan saudara setia tetap bagi Tuhan. Amin. Coba perhatikan berapa banyak orang dilanda musim dingin. Makanya ada banyak kursi yang lagi kosong. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi mungkin kamu musim dingin, atau kita di sini yang sementara mengalami kedinginan. Ingat, Tuhan Yesus pernah tegur jemaat Laodikia. Tuhan katakan begini, kalau engkau panas, panas sekali. Kalau engkau dingin, dingin sekali. Artinya, kalau mau takut Tuhan, mau setia, setia sekali. Jangan maju, habis itu mundur. Saudara pernah lihat itu kapal selam? Habis timbul, dia tenggelam lagi. Ya, makanya tidak heran orang Manado punya istilah satu, air yang tidak panas tidak dingin, itu disebut air lau-lau alias Laodikia. Kalau saudara tidak percaya, tanya saja Pak Cem. Dengan itu Pak Jemi, benar nggak kalau air tidak panas, air hangat itu dibilang air lau-lau? Jadi kalau di Manado saudara bilang, Bu, saya minta air apa? Ya, mau panas kah? Mau dingin kah? Lau-lau. Kalau lau-lau artinya ya air hangat-hangat maksudnya. Tapi air lau-lau artinya air hangat. Itu saudara ada resikonya. Tuhan bilang apa? Karena kamu tidak panas, tidak dingin, cuma setengah saja. Makanya kita begini, Tuhan memuntahkannya kembali. Tuhan menghempaskannya. Dan pada akhirnya akan binasa. Lalu Alkitab bilang apa? Selain musim dingin, Alkitab bilang begini, jangan jatuh pada hari Sabat. Hari Sabat ini artinya apa? Hari perhentian bagi Tuhan. Tapi bukan perhentian maksudnya hari di mana gitu, tapi hari di mana orang istirahat total, tidak datang di gereja. Hati-hati. Tuhan bicara untuk Lala di Papua. Lala, beritahu untuk umatku, jangan sampai mereka datang ibadah itu terlambat. Harus datang tepat waktu. Coba lihat kiri kanan, dia biasanya datang tepat waktu atau terlambat? Coba tanya, biasa datang tepat waktu atau terlambat? Iya. Katakan kiri kanan, mulai minggu depan datang tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan bicara untuk Lala. Kalau sementara khotbah, jangan ada yang lalu lalang di belakang. Duduk, lalu mendengar firman Tuhan, menghormati firman Tuhan. Dan kalau kursi-kursi sudah penuh, biarkan mereka duduk di lantai aja. Iya. Lantai di Ambon itu cuma di floor, ada yang dipasang tel. Tapi ini luar biasa loh, pakai karpet. Pakai karpet yang tebal lagi, bukan karpet plastik. Tapi ini karpet yang luar biasa, kita duduk bisa nyaman. Makanya kalau saya dengan Jimmy datang di sini, gak usah tidur di kamar, bawa bantal langsung tidur di sini aja selesai. Saudara, pesan Tuhan untuk Lala, biarkan umatku duduk diam dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang menjadi penuntun bagi kita. Amin. Mazmur 119 ayat 105 dia kenapa? Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukankah ini menjadi sebuah pujian? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 5 hari, 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi biarkan kebenaran yang kau dengar pada setiap hari Minggu menjadi penuntun bagi engkau untuk memulai sesuatu yang baru. Kebenaran itu membuat engkau diberkati oleh Tuhan. Kebenaran itulah membuat Daud diberkati. Apa saya diperbuat oleh Daud, kata Alkitab, berhasil. Makanya mulai hari ini baca kebenaran kalau mau jadi orang berhasil. Haleluya. Kalau mau jadi sukses, baca firman Tuhan, karena itu membuat engkau menjadi orang berhasil. Haleluya. Dan saudara dengarkan baik, lalu kebenaran ini menuntun kita untuk tahu tentang penganiayaan antikris. Kata Alkitab
Bahkan itu sudah selesai, tapi saudara, Wahyu pasal 13 tidak usah kita baca, sekedar saya gambarkan untuk saudara bahwa baik kaya maupun miskin, merdeka atau hamba, besar kecil, pada waktu itu mereka akan mengalami penganiayaan. Dan ketika mereka disiksa, Alkitab berkata dicap anak-anak pada dahi dengan tangan kanan. Anda boleh sekarang boleh bawa kemana-mana kartu kredit Anda, belanja dengan rupiah, belanja dengan dolar, tapi waktunya kita tidak pakai rupiah lagi. Semua orang pakai mata uang yang tandanya 666. Seorang pendeta dia berkata kepada saya begini, "Hei pendeta, apa benarkah antikris itu ada di Alkitab? Apakah tanda antikris itu ada di Alkitab?" Saya bilang begini, astaga, ampun. Saya bilang begini, bagaimana seseorang murid dia bisa tahu rumus segitiga kalau dia tidak belajar? Lalu saya punya katakan kalimat yang kedua, bagaimana anggota jemaat bisa tahu tentang kebenaran ini kalau pendetanya saja tidak tahu? Langsung dia bilang begini, iya betul Pak Pendeta. Ternyata dia sadar bahwa saudaraku selama ini dia tidak tahu. Bayangkan lambang antikris saja dia tidak tahu. Iya, dia tidak tahu sama sekali. Waktu saya beritahu dia bilang begini, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Dan saya beritahu untuk dia, saya bilang, Pak, ini yang sementara terjadi. Saya bilang, pantasan pendeta kalau naik khotbah cuma cari Sakeus naik pohon. Pantasan kalau setiap hari Minggu dia cuma khotbah, angin ribut diredakan. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Yang baik-baik saja disampaikan, tapi yang ada celaka-celaka itu tidak mau dibacakan. 10 tahun damai, berarti umur kita sudah panjang 1000 tahun. Sekarang saudara mau tanya, jujur aja Bapak Ibu, hidup di dunia ini kira-kira umur kita capai berapa? Sejujurnya Tuhan bilang apa? 70 deh. Kalau 80, 90 itu berjuang mati hidup. Betul enggak? Betul enggak? Iya. Kalau bisa sampai 100, astaga sungguh. Saya tidak tahu jalan seperti apa. Apakah dengan kursi roda saja lalu dikirim ke tempat ibadah. Tapi yang pasti saya pernah lihat, saya punya nenek satu itu, dia umur sudah mencapai hampir 100 tahun. Dia berjalan itu persis seperti apa unta dia jalan. Sudah bonggong begini lalu kepala naik, saya bilang astaga ini sampai unta. Tapi saudara, saya tidak kejar umur 70-80, tapi saya mau kejar kekekalan adanya. Bayangkan saja 3 tahun setengah di awan-awan permai dalam peristiwa pesta anak domba. Kemudian turun dalam satu kerajaan namanya kerajaan 1000 tahun damai. Dan pada waktu itu Yesus jadi rajanya. Dan kita baca ayatnya dulu, Daniel 7 ayat 27. Ya mungkin ini ayat yang terakhir deh, karena saya tahu 1 jam lebih. Saya tahu Anda sudah lapar, Kentucky sudah mau makan. Ya kita baca ayat ini dulu, Daniel 7 ayat 27. Mari kita baca, tolong ditayangkan ayat 7. Ya ayat 27, semua kita baca, 2, 3. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Bila begini dahsyat luar biasa. Amin. Ini akan digenapi pada waktu kerajaan 1000 tahun damai. Yesus jadi raja berpusat di Yerusalem. Ini yang akan dibangun oleh orang-orang Israel. Bait Allah dibangun supaya Tuhan bertata, dan Yesus akan memerintah sebagai raja di atas segala raja, King of the King. Ini akan tergenapi. Dan pada waktu itu saya khotbah untuk saya punya jemaat, saya bilang begini, kalau Yesus jadi raja di Israel, kira-kira saya jadi raja kecil, kemungkinan saya pegang Australia deh. Nanti Pak Amin di mana? Jepang lah. Artinya kita memerintah bersama Yesus. Yesus jadi raja di atas segala raja. Anda mungkin jadi perwakilannya, satu pegang Jepang, satu pegang Indonesia. Dan pada waktu itu SBY sudah tidak ada lagi. Mahathir Muhammad pun tidak punya hak lagi. Ya, pemerintah siapapun di bawah kolong langit ini waktu itu turun dengan otomatis. Sekarang orang-orang kudus ambil alih.
Paling tidak saya akan berkata begini, you tidak punya hak lagi, turun, saya mau naik. Bayangkan inilah nilai kekekalan itu, amin. Pikirkan ini di otakmu, pikirkan ini dan ajarkan kepada keluargamu. Perkara besar ini akan terjadi, haleluya. Dan kalau ini terjadi, alangkah senangnya kita. Saya bilang begini, saya bilang untuk semua orang, saya bilang begini, saya bangga melayani Tuhan. Tidak percuma aku jadi anak Tuhan, saya bangga apalagi jadi biji matanya Tuhan. Besok-besok saya memerintah di suatu negara, betapa bangganya aku. Aku tidak usah kejar jadi presiden Indonesia deh, tidak usah. Tidak usah kejar jadi saudaraku kepala negara di suatu negara di dunia ini, tidak usah. Suatu hari kita akan memerintah selama-lamanya, amin. Guna apa cuma satu periode 5 tahun? Dicaci maki berulang kali, dikudeta macam-macam. Lebih baik kriteria kekekalan, aman dan damai, haleluya. Akhirnya Gus Dur turun dengan tidak terhormat pakai celana pendek. Tapi kita punya pemerintahan sangat istimewa dan luar biasa. Mulai katakan kiri kanan, bangga ikut Yesus. Aku bangga jadi anak Tuhan, amin. Pikirkan itu, bilang kiri kananmu, pikir itu, pikir itu, pikir itu, pikir itu, ya, pikir itu. Jangan pikir yang lain. Mulai hari dipikirkan nilai kekekalan itu, haleluya. Diberkatilah engkau yang membaca. Jika saya datang lagi, saya akan sambung pelajaran ini terus. Amin. Bagi orang